Apa itu inti kalimat? Nah, kita definisikan bahwa inti kalimat adalah unsur inti dari sebuah kalimat. Maksudnya, isi yang paling pokok atau bagian yang terpenting dalam sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat yang panjang atau mungkin kalimatnya sederhana, nah itu terdapat inti kalimatnya. Oke, mungkin kalian ingin tahu ya, apa aja sih unsur yang terpenting dari sebuah kalimat itu? Unsur yang terpenting dari sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat, atau subjek, predikat, dan objek. Di video pembahasan tentang pola kalimat, mungkin kalian sudah tahu ya, apa sih perbedaan kalimat yang membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek. Jadi sebuah predikatnya itu bisa membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek. Dari definisi inti kalimat tadi, kita dapat menemukan ciri-ciri dari inti kalimat. Bahwa inti kalimat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, inti kalimat hanya terdiri dari subjek dan predikat atau subjek, predikat, dan objek yang umumnya diisi oleh satu kata, bukan frasa. Yang kedua, inti kalimat tidak terdapat fungsi keterangan. Fungsi keterangan itu ditandai dengan kata depan dan konjungsi. Mungkin bisa disimak lagi ya video tentang pola kalimat. Jadi biar kalian tahu bagian mana sih sebuah kalimat yang ada fungsi keterangannya. Nah, yang ketiga, inti kalimat tidak terdapat frasa apositif. Masih ingat di video pembahasan tentang frasa? Frasa apositif adalah kata-kata atau frasa dalam sebuah kalimat yang diapit dengan tanda koma. Jadi, dalam inti kalimat tidak terdapat kata-kata yang diapit dengan tanda koma tersebut. Dari ciri-ciri tentang inti kalimat tadi, nah kita bisa membuat trik nih bagaimana kita bisa menyelesaikan atau memberikan solusi bagaimana kita bisa menentukan inti kalimat dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama, tadi kan disebutkan ya bahwa inti kalimat itu tidak termasuk fungsi keterangan, ya kan? Nah, jadi triknya itu kita bisa dengan cara menghapus frasa atau klausa yang mengandung kata depan atau konjungsi. Kata-kata atau frasa atau klausa, nah yang mengandung kata depan atau konjungsi biasanya menempati fungsi keterangan dalam kalimat. Tadi kan inti kalimat tidak termasuk fungsi keterangan ya, berarti kita bisa menghapus kata depan dan konjungsinya untuk menentukan inti kalimat. Bagaimana sih kita bisa menentukan fungsi keterangan tersebut kita hapus? Nah, dari kata depan atau konjungsi dalam kalimat tersebut kita ucapkan dan kita batasi dengan jeda. Sampai dengan jeda itulah batas fungsi keterangan yang dapat kita hapuskan. Yang kedua, tentukan inti frasa jika unsur inti kalimat subjek predikat atau subjek predikat objek itu masih berupa frasa. Dalam video pembahasan frasa, kita sudah bisa menentukan ya bagaimana cara menentukan sebuah inti dalam kata-kata sebuah frasa. Mungkin kalian tahu nggak jenis-jenis kata depan atau konjungsi sehingga kita bisa menghapus dari mana kita mulai sampai dengan batasnya. Oke, nih saya kasih tahu dulu nih ya sahabat lavender, apa aja sih jenis-jenis kata depan dan konjungsi. Yang pertama, kata depan nih ya, ada kata di, ke, dari, pada, dalam, dengan. Ya, terus ada konjungsi perluasan subjek. Itu pasti ditandai dengan konjungsi yang. Terus kalau konjungsi perluasan objek juga sama, ada konjungsi yang juga, tetapi ditambah dengan konjungsi bahwa atau oleh. Jadi kalau misalkan dalam sebuah kalimat terus kita ketemu dengan kata yang, nah dari situ tuh kita bisa coret. Nah kemudian kita ucapkan batas jedanya sampai mana. Nah sampai situ pula batasnya kita bisa mencoretnya gitu ya. Dan terus yang keempat, konjungsi perluasan keterangan. Ada konjungsi karena, sedangkan, jika, sehingga, agar, supaya, daripada, bagaikan, terhadap, untuk. Nah,
PR nih buat kalian ya, searching atau googling ya kan, cari tahu apa aja jenis-jenis kata depan dan konjungsi sehingga dapat menambah kosakata kalian. Nah, tentang kata depan dan konjungsi ini supaya kalian bisa menentukan inti kalimat jika kalian harus menghapus dengan cara menghapus kata depan atau konjungsi.